Assalamualaikum Sobat Candi Ireng. Selamat datang di kanal yang akan membawa kalian menelusuri kisah-kisah gelap, misteri, dan dunia yang tak pasat mata. Bersiaplah, karena malam ini kita akan menyelami cerita yang menegangkan dan penuh rahasia. Jangan takut, tapi jangan lengah. Selamat menonton di Candi Ireng. Adalah desa kecil yang terhampar di antara hamparan sawah hijau dan pegunungan yang teduh. Udara pagi selalu segar, beraroma tanah basah dan dedaunan yang tersiram embun. Jalan-jalan di desa masih berbatu, dan rumah-rumah sebagian besar berbentuk joglo atau rumah kayu dengan atap genteng merah, khas pedesaan Jawa Tengah. Aktivitas warga dimulai sejak subuh, dengan suara ayam berkokok, gerobak dorong pedagang sayur, dan bunyi air dari sumur yang dipompa. Di salah satu sudut desa, terdapat rumah sederhana yang menjadi saksi kehidupan Anto dan Narti. Rumah itu tidak besar, hanya 2 kamar, dapur sederhana, dan ruang tamu yang kadang difungsikan sebagai tempat produksi tahu dan tempe. Meskipun sederhana, rumah itu terasa hangat karena cinta dan kerja keras penghuninya. Anto, seorang pria berusia 35 tahun, memiliki tubuh kekar dan kulit sawo matang. Tangannya kasar karena terbiasa mengaduk adonan kedelai, menumbuk tempe, dan mengangkat baskom besar penuh tahu yang baru jadi. Rambutnya hitam dan sedikit menipis di bagian depan, menandakan umur dan kerja kerasnya. Matanya yang tajam sering menatap keluar jendela, seolah mencari peluang yang bisa mengubah hidupnya. Sementara itu, Narti, istrinya yang sebaya, adalah sosok yang lembut, dengan wajah oval dan senyum menenangkan. Rambutnya panjang dan selalu diikat rapi saat bekerja di dapur. Narti tidak hanya menjaga rumah, tetapi juga ikut membantu Anto mengolah kedelai, mencatak tahu, dan menjemur tempe di terik matahari. Meski pekerjaan itu berat, ia tetap tersenyum dan memberi semangat pada suaminya. "Anto, coba lihat, tempe ini mulai menguning dengan sempurna. Besok pasti ada yang beli banyak," kata Narti sambil mengelus tempe yang dijemur di atas tampah bambu. Anto mengangguk sambil mengusap keringat di dahinya. "Iya Narti, semoga besok pembeli datang. Kalau tidak, kita harus mencari cara lain." Kehidupan mereka sederhana tapi penuh perjuangan. Setiap hari dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir larut malam. Anto harus memproduksi tahu dan tempe dari awal, mulai dari merendam kedelai, menumbuknya, menyiapkan ragi, hingga mencetak dan menjemur hasilnya. Narti membantu mengawasi proses dan memastikan kebersihan, sambil sesekali mengantarkan pesanan ke warung-warung kecil di desa. Meskipun begitu, mereka jarang mengeluh. Mereka menyadari bahwa hidup di desa tidak semudah di kota. Harga kedelai kadang naik, sementara harga jual tahu dan tempe selalu ditekan oleh pedagang grosir yang ingin untung banyak. Anto sering berpikir keras tentang bagaimana cara meningkatkan keuntungan. Kadang ia memandang kedelai yang sudah direndam semalaman sambil bergumam, "Kalau bisa ada cara agar usaha kita maju lebih cepat, pasti hidup kita lebih tenang." Tetapi selain pekerjaan, desa Prompong juga menyimpan kedamaian. Anak-anak berlarian di sawah, wanita menumbuk padi, dan suara burung pun menambah harmoni pagi hari. Narti sering menatap pemandangan itu dan merasakan kedamaian, sementara Anto selalu mencari celah agar hidupnya lebih baik. Suatu hari, saat Anto pergi ke pasar untuk menjual tahu dan tempe, ia melihat betapa kerasnya persaingan di dunia pedagang. Banyak pedagang dari desa lain datang membawa produk serupa, dan pembeli selalu menawar harga seminimal mungkin. Anto kembali ke rumah dengan tangan kosong, kepala pusing, dan hati berat. "Besok, kita coba menjual lebih awal Narti. Mungkin kalau sampai duluan, orang-orang mau beli lebih banyak," ucap Anto sambil menaruh keranjang kosong di meja. Narti mengangguk, mencoba menenangkan suaminya. "Sabar Anto, kita sudah berusaha. Rezeki tidak selalu datang hari ini, tapi aku yakin kalau kita terus berdoa dan bekerja keras, pasti ada jalannya." Malam itu, setelah anak-anak tetangga tertidur dan suara jangkrik mengisi halaman, Anto duduk di depan rumah. Ia menatap langit yang penuh bintang. Rasa lelah bercampur harap. Ia ingin kehidupan mereka berubah, ingin hidup layak, ingin tidak lagi pusing soal uang dan kebutuhan sehari-hari. Namun, Anto tidak tahu bahwa di balik keinginannya yang tulus itu, sesuatu yang misterius sedang memperhatikannya. Sesuatu yang akan menguji batas moral dan keberaniannya. Malam itu, desah angin di pepohonan dan suara jangkrik seolah membawa pesan yang samar, memanggilnya untuk memilih jalan yang tak biasa. Sejak saat itu, setiap hari Anto mulai merasakan ketegangan aneh. Kadang ia merasa ada yang mengikuti dari kejauhan saat menjemur tempe, atau mendengar bisikan halus di dapur kosong. Narti melihat perubahan sikap suaminya dan mulai khawatir. "Anto, kau kelihatan gelisah. Apa ada yang mengganggumu?" tanya Narti dengan lembut.
Anto hanya tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya. Tidak Narti, hanya lelah saja. Besok kita bisa lebih rajin, pasti akan lebih baik. Namun hati Anto mulai gelisah. Ia tidak tahu bahwa hasratnya untuk kaya akan segera menemukan jalan yang gelap dan mengerikan. Jalan itu akan menuntut pengorbanan yang tidak pernah ia bayangkan, pengorbanan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Di desa Prompong, kehidupan sederhana Anto dan Narti berjalan begitu, dengan harapan, kerja keras, dan sedikit ketakutan yang belum jelas sumbernya. Mereka belum menyadari bahwa perubahan besar akan datang melalui pintu yang tak terlihat, lewat orang-orang dan kekuatan yang tak tampak, yang hanya bisa dijelaskan dengan kata pesugihan. Senja di desa Prompong selalu membawa warna keemasan pada langit. Matahari perlahan menunduk di balik bukit, menebarkan cahaya lembut ke hamparan sawah yang hijau. Suara ayam berkokok yang biasanya menandai pagi, kini digantikan oleh suara jangkrik dan angin yang berdesir lembut di dedaunan bambu. Suasana desa tenang, damai, seperti waktu sejenak berhenti. Anto berjalan pulang dari pasar dengan langkah gontai. Hari itu dagangan tahu dan tempenya hampir tidak laku. Beberapa pedagang menawar harga jauh lebih rendah daripada yang ia harapkan. Setiap sen yang ia dapat terasa berat karena harus menutupi biaya kedelai, ragi, kayu bakar, dan ongkos perjalanan. Tangan Anto yang kasar menumpuk ranjang kosong. Dadanya sesak karena beban hidup yang terasa semakin berat. Di jalan setapak menuju rumah, Anto melewati kebun jagung dan sawah yang mulai memudar warna hijaunya di bawah cahaya senja. Di pojok jalan, ia melihat sosok pria tua duduk bersandar di pohon beringin besar. Rambutnya putih kusut, wajahnya keriput, dan matanya tajam menatap Anto seakan tahu semua isi hatinya. Anto sempat ragu, ingin menghindar. Tapi ada sesuatu dalam pandangan pria itu yang membuatnya terhenti. Ada rasa penasaran yang aneh bercampur takut. "Selamat sore, Nak," kata pria tua itu dengan suara serak tapi berat, yang bergetar di udara senja. "Jangan takut, aku tahu niatmu. Kau ingin hidupmu berubah, kan?" Anto tercekat. Bagaimana mungkin orang ini tahu isi hatinya? Ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Pria tua itu tersenyum samar. "Aku melihat banyak orang seperti dirimu, yang ingin memperbaiki hidup tapi tidak tahu caranya. Aku bisa membantumu, tapi kau harus mengerti. Setiap bantuan ada harga yang harus dibayar." Anto merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah dan bertanya, "Harga? Apa maksud Babat?" Pria itu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, dipoles rapi, tapi terlihat kuno. Ia menyerahkan kotak itu ke Anto. "Isilah kotak ini dengan air sumurmu tengah malam nanti. Lalu bacalah mantra yang akan kukirimkan. Dalam 3 hari, hidupmu akan berubah. Usahamu akan maju. Daganganmu laris manis, dan rezekimu berlimbah." Anto menatap kotak itu, tangan gemetar. "Tapi, harga yang Bapak maksud?" Pria itu mencondongkan tubuhnya, menatap Anto dalam-dalam. "Nak, kekayaan ini tidak datang gratis. Ada pengorbanan yang harus kau lakukan. Kau harus bersiap menerima akibatnya, dan hanya dirimu yang bisa menebusnya." Anto menelan ludah lagi. Kata-kata itu menakutkan, tapi juga menggiurkan. Selama ini, ia bekerja keras tanpa hasil yang berarti. Ia ingin rumah yang lebih layak, ingin Narti hidup nyaman, ingin punya kendaraan untuk distribusi tahu dan tempe lebih cepat. Semua itu terasa seperti mimpi yang tak pernah tercapai. Setelah beberapa detik hening, Anto mengangguk pelan. "Baik, saya akan mencoba. Saya hanya ingin hidup kami lebih baik." Pria tua itu tersenyum tipis. "Bagus. Tapi ingat, Nak, sekali kau memulai, tidak ada jalan mundur. Semua pilihan ada konsekuensinya." Sambil berkata demikian, pria tua itu bangkit perlahan, melangkah menjauh ke arah pepohonan bambu, dan menghilang begitu saja dalam bayangan senja. Anto menatapnya dengan mata terbelalak, merasa bingung dan takut. Namun di tangannya, kotak kayu itu terasa berat. Bukan berat fisik, tapi berat karena rahasia yang tersimpan di dalamnya. Malam pertama yang menegangkan. Malam itu, rumah Anto terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu minyak di dapur menebarkan cahaya kuning lembut, tapi bayangan di sudut rumah tampak bergerak sendiri. Narti duduk di depan tunggu, menyiapkan adonan tahu dan tempe untuk besok. Ia menoleh melihat suaminya yang termenung. "Anto, kau kenapa? Kau terlihat berbeda sejak pulang tadi," kata Narti dengan lembut, menyeka keringat dari dahinya. Hari-hari di desa Prompong berubah drastis sejak Anto mulai melakukan ritual pesugihan pertamanya. Toko tahu dan tempenya yang dulu hanya ramai sesekali, kini menjadi pusat perhatian pedagang dari desa lain hingga kota Comal.
gerobak-gerobak besar berhenti di depan rumahnya, membawa uang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Anto, kau tidak akan percaya, mereka memborong semuanya," seru Narti. Matanya berbinar saat melihat gerobak penuh tahu dan tempe yang baru keluar dari dapur. Anto tersenyum tipis, hatinya senang melihat usaha mereka maju, tapi sebuah rasa tidak tenang terus menghantui. Bisikan malam sebelumnya terus terngiang, harga harus dibayar, harga harus dibayar. Perubahan yang menyilaukan. Pada hari ketiga setelah ritual, Anto merasakan perubahan yang lebih nyata. Pembeli datang lebih awal, bahkan sebelum fajar. Para pedagang berdesakan, menawar harga, dan bersaing untuk mendapatkan stok. Anto dan Narti kewalahan menyiapkan pesanan, tapi hati mereka tetap senang. Narti menatap Anto sambil tersenyum. "Anto, lihat, usaha kita maju pesat. Semua kerja keras kita membuahkan hasil." Anto mengangguk, tapi hatinya terasa berat. Ia tahu ada harga yang menunggu, sesuatu yang belum terlihat namun menuntut dirinya. Malam hari, saat semua orang tidur, Anto selalu mendengar suara halus yang mengisi dapur kosong. Harga harus dibayar. Suara itu semakin sering muncul, kadang terdengar seperti bisikan di telinga, kadang seperti gema dari bayangan yang bergerak di pojok rumah. Anto mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaan, tapi malam terasa panjang dan menegangkan. Mimpi buruk yang pertama. Malam itu, Anto tertidur lelah setelah menyiapkan pesanan untuk pedagang pagi hari. Ia bermimpi aneh. Dirinya sendiri berdiri di ladang kedelai yang luas, tapi bayangannya gelap dan berkabut. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, tersenyum sinis. "Sudah kau nikmati hasilnya, kini waktumu menebus harga." Suara dalam mimpi itu bergema di kepalanya. Anto terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, dan matanya menatap gelap kamar. Narti tidur dengan tenang di sampingnya, tak menyadari kegelisahan suaminya. Anto mencoba menenangkan diri, berbisik pelan. Ini hanya mimpi, hanya mimpi. Tapi hatinya tahu, mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang akan menuntut nyawanya sendiri. Gangguan supranatural yang muncul. Beberapa hari berikutnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Tempe yang dijemur kadang berubah bentuk, retak-retak membentuk pola menyeramkan, seakan wajah seseorang sedang menatap dari dalam. Tahu yang dicetak kadang memendek atau melengkung sendiri, dan kadang ada bau darah samar yang menusuk hidung, meski tidak ada yang terluka. Narti mulai memperhatikan hal ini. Suatu sore, ia menatap tempe yang baru dijemur dan gemetar. "Anto, lihat ini. Kenapa bentuknya aneh? Sepertinya seperti manusia kecil," katanya lirih. Anto menelan ludah, menatap tempe itu dengan cemas. Mungkin hanya kebetulan, hanya retakan biasa," jawabnya sambil mencoba menenangkan istrinya, tapi hatinya sendiri penuh kegelisahan. Malam hari, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan halus memanggil namanya, langkah kaki di dapur kosong, dan sesekali suara tawa rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Desa Prompong pada malam itu sunyi. Angin malam berdesir lembut, membawa aroma sawah basah dan dedaunan bambu yang bergesekan. Cahaya bulan memantul di permukaan sawah, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti roh yang menyelinap. Suasana tenang itu kontras dengan hati Anto, yang malam demi malam dipenuhi rasa gelisah dan ketakutan. Sejak keberhasilan usaha tahu dan tempenya meningkat drastis, Anto mulai menyadari bahwa semua itu bukan tanpa harga. Ia merasakan ada sesuatu yang selalu mengintai rumahnya, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa nyata. Bisikan malam semakin sering terdengar, terutama saat ia sendirian di dapur atau menatap kotak kayu yang tersembunyi di lemari. Harga harus dibayar, harga harus dibayar. Bisikan itu tidak hanya terdengar di telinganya, tapi seolah menembus pikirannya, mengguncang ketenangan batinnya. Mimpi buruk yang semakin nyata. Malam itu, Anto tertidur setelah hari panjang menyiapkan pesanan. Namun tidurnya segera berubah menjadi mimpi buruk. Ia melihat dirinya berdiri di ladang kedelai yang luas, namun ladang itu gelap dan berkabut. Angin dingin berhembus kencang, dan bayangan hitam melayang di antara barisan tanaman. Sosok itu menatapnya dengan mata merah menyala, bibirnya bersenyum sinis. "Sudah kau nikmati hasilnya, kini waktumu menebus harga." Suara itu bergema, memenuhi seluruh ladang. Anto mencoba berlari,
tapi kakinya seolah tertanam di tanah. Semakin ia berusaha, bayangan itu semakin dekat. Suaranya semakin keras, menggemakan namanya. Anto, Anto. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang dan matanya menatap gelap kamar. Narti tidur dengan tenang di sampingnya, tak menyadari ketegangan suaminya. Anto menahan diri untuk tidak menangis. Ia merasakan takut yang luar biasa, tapi juga ada rasa bersalah yang mendalam. Ia tahu jalan yang dipilihnya bukan sekedar jalan biasa. Pesugihan telah mengikat hidupnya pada sesuatu yang gelap dan berbahaya. Gangguan di dunia nyata. Keesokan harinya, kehidupan sehari-hari tampak normal bagi orang lain, tapi bagi Anto, dunia nyata mulai tercampur dengan mimpi buruknya. Tempe yang dijemur kadang retak sendiri membentuk pola menyeramkan, seperti wajah seseorang yang menatapnya dengan mata kosong. Tahu yang dicetak kadang memendek atau melengkung, seolah memiliki kehendak sendiri. Narti mulai curiga. Suatu sore, ia menatap tempe yang dijemur di atas tampah bambu dan gemetar. Anto, lihat ini, bentuknya aneh. Seperti manusia kecil, katanya lirih. Anto menelan ludah. Malam itu, desa Prompong diselimuti kabut tipis. Angin berhembus lembut, tetapi cukup untuk membuat daun-daun bambu di halaman rumah Anto bergesekan dan menimbulkan suara gemerisik yang menakutkan. Bulan hampir penuh, memantulkan cahaya pucat ke sawah yang basah oleh embun. Suasana tenang di permukaan desa itu berbeda dengan yang dirasakan Anto. Hatinya tidak tenang, dipenuhi rasa cemas yang semakin kuat. Tanda-tanda semakin nyata. Pada hari itu, Narti menjemur tempe yang baru dicetak di teras rumah. Namun, ia mulai melihat hal-hal aneh. Tempe yang dijemur kadang retak-retak membentuk pola menyerupai wajah manusia yang menatap kosong. Tahu yang dicetak kadang memendek atau melengkung sendiri, seakan memiliki kehendak sendiri. Anto, lihat ini. Kenapa bentuk tempe ini aneh? Seperti ada wajah manusia. Lirih Narti, suaranya bergetar. Anto menatap tempe itu, menelan ludah. Mungkin hanya retakan biasa, atau cahaya sore yang membuatnya terlihat aneh, jawabnya, meski hatinya sendiri bergemuruh cemas. Sejak saat itu, Anto mulai menyadari bahwa ritual pesugihan yang ia lakukan bukan hanya membawa kekayaan, tetapi juga membuka pintu bagi kekuatan gelap yang mulai menuntut sesuatu dari dirinya. Mimpi buruk semakin intens. Malam itu, Anto tertidur dengan tubuh lelah setelah menyiapkan pesanan untuk pedagang pagi hari. Namun tidur nyamannya segera digantikan mimpi buruk. Ia melihat dirinya berada di ladang kedelai yang luas, tetapi ladang itu berkabut tebal dan gelap. Bayangan hitam melayang di antara barisan tanaman, matanya merah menyala. Sudah kau nikmati hasilnya, kini waktumu menebus harga. Suara itu bergema, memenuhi ladang dan menelan seluruh kesadaran Anto. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya tertanam di tanah. Bayangan itu semakin mendekat, suaranya semakin keras, bergema di telinganya. Anto, bayar harga, bayar harga. Anto terbangun dengan napas tersengal dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang dan matanya menatap gelap kamar. Narti tidur dengan tenang di sampingnya, tidak menyadari ketegangan yang melanda suaminya. Kehadiran sosok gelap di dunia nyata. Hari berikutnya, Anto mulai merasakan kehadiran sosok gelap di rumah. Ia sering melihat bayangan yang bergerak di dapur meski tidak ada orang. Suara langkah kaki terdengar di lantai kayu, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Narti juga mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Suatu malam saat menutup pintu dapur, ia melihat bayangan hitam melintas cepat, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menguncang Anto yang sedang duduk di beranda. Anto, aku melihat sesuatu di dapur. Bayangan hitam, cepat. Anto menahan napas. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seakan ada makhluk yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mencoba menenangkan Narti, tetapi hatinya sendiri penuh ketakutan. Konflik batin Anto meningkat. Setiap malam, mimpi buruk dan bisikan semakin nyata. Anto sering merasa ada sosok yang mengikutinya, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga. Di sisi lain, usaha mereka berkembang pesat. Tempe dan tahu laris manis, rezeki mengalir deras, dan tetangga mulai membicarakan kesuksesan mereka. Narti bangga melihat usaha mereka maju, tetapi ia juga mulai cemas karena Anto semakin pendiam dan sering termenung. Anto sendiri merasa terbagi. Ia ingin menikmati kekayaan yang diperoleh, tetapi takut dengan konsekuensi dari pesugihan. Malam demi malam, bisikan gelap menggerogoti pikirannya. Tanda-tanda pertama pengorbanan.
Pada suatu malam, Anto duduk di dapur menatap kotak kayu yang tersimpan rapat di lemari. Ia merasakan getaran halus dari kotak itu, seolah memanggilnya. Bisikan terdengar jelas, "Saatnya membayar harga, nyawamu." Anto terdiam. Ia menyadari apa yang ditawarkan dukun tua bukan sekadar keberuntungan. Ada harga yang harus dibayar, harga yang paling mahal. Ia merasakan ketakutan luar biasa, tetapi juga ada rasa penasaran gelap. Kekayaan yang sudah ia nikmatinya membuatnya sulit menolak. Malam di desa Prompong semakin pekat. Embun menempel di daun-daun bambu, menimbulkan bunyi gemerisik yang menakutkan. Angin dingin bertiup, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Cahaya bulan pucat menembus celah-celah pepohonan, memantul di sawah basah oleh embun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti roh yang mengintai. Di rumah Anto, suasana berbeda. Lampu minyak menyala, tapi bayangan di dinding seakan bergerak sendiri. Anto duduk termenung di beranda, memandang kotak kayu tua yang tersimpan rapat di lemari. Hatinya berguncang, antara rasa lega karena usaha berkembang pesat dan ketakutan karena bisikan malam yang terus menghantui. Harga harus dibayar, harga harus dibayar. Bisikan itu tidak hanya terdengar di telinganya, tetapi seakan menembus pikirannya, mengguncang ketenangan batinnya. Usaha yang semakin sukses, tekanan yang semakin berat. Usaha tahu dan tempe Anto kini menjadi legenda kecil di desa Prompong. Pedagang dari desa lain, bahkan dari kota Comal, datang lebih awal membawa gerobak besar untuk membeli seluruh persediaan. Anto dan Narti kewalahan, bekerja tanpa henti. Narti tersenyum bangga. "Anto, lihat, usaha kita sekarang terkenal. Semua kerja keras kita membuahkan hasil." Namun Anto tersenyum tipis, hatinya berat. Ia sadar bahwa semua kesuksesan itu bukan sekedar hasil kerja kerasnya, tetapi akibat ritual pesugihan yang telah ia lakukan. Kekayaan yang mereka nikmati kini terikat dengan bayangan gelap yang selalu mengintai. Mimpi buruk semakin nyata. Malam itu, Anto tertidur lelah, namun tidur nyamannya segera digantikan mimpi buruk yang intens. Ia berdiri di tengah ladang kedelai yang luas, berkabut tebal. Bayangan hitam melayang di antara tanaman, matanya merah menyala, dan bibirnya tersenyum sinis. "Sudah kau nikmati hasilnya, kini waktumu menedus harga." Suara itu bergema, menelan seluruh kesadaran Anto. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya tertanam di tanah. Bayangan itu semakin dekat, suaranya semakin keras. "Anto, Anto, bayar harga, bayar harga." Anto terbangun, napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap gelap kamar, tapi Narti tidur nyenyak, tidak menyadari ketegangan suaminya. Gangguan supranatural yang meningkat. Sejak mimpi itu, dunia nyata mulai bercampur dengan kengerian yang Anto alami di tidur. Bayangan gelap sering terlihat di dapur, kadang melintas di depan rumah. Suara langkah kaki terdengar di lantai kayu meski tidak ada siapapun. Narti, yang semakin waspada, mulai memperhatikan keanehan. Suatu malam, saat menutup pintu dapur, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Ia mengguncang Anto yang sedang duduk di beranda. "Anto, aku melihat bayangan hitam. Cepat." Anto menahan napas, menyadari bahwa ini bukan hal biasa. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang, akan ada makhluk yang mengawasinya dari kegelapan. Hatinya gemetar, tapi ia menenangkan Narti. Konflik batin yang semakin berat. Anto mulai merasa terbagi. Di satu sisi, ia ingin menikmati kekayaan yang diperoleh dan memberi kehidupan lebih baik bagi Narti. Di sisi lain, bisikan gelap, bayangan hitam, dan mimpi buruk terus menghantui. Malam demi malam, bisikan itu semakin keras. Saatnya menebus harga, nyawamu. Anto menyadari satu hal yang menakutkan. Pesugihan yang ia pilih tidak hanya mengubah nasib, tetapi juga mengikat hidupnya pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap keberhasilan membawa bayangan gelap yang semakin menekan. Bertemu dengan dukun tua lagi. Beberapa hari kemudian, Anto bertemu dukun tua itu lagi di jalan desa. Dukun itu duduk di bawah pohon beringin, wajahnya berseri, tetapi matanya tajam menembus. "Anto, aku lihat kau menikmati hasilnya, tapi sekarang waktunya membayar harga," kata dukun itu. "Jika kau ingin terus memiliki kekayaan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Hanya satu yang bisa menebusnya, nyawamu sendiri." Anto menelan ludah, hatinya bergetar antara takut dan tergoda. Ia tahu konsekuensi ini berat, tapi bagian gelap dari dirinya mulai mempertimbangkan tawaran itu. Tanda-tanda di toko dan produksi. Usaha mereka semakin maju, tetapi setiap kali Anto menatap tempe dan tahu, ia merasakan ketegangan aneh. Tempe kadang retak membentuk wajah manusia, seakan menatapnya dengan mata kosong. Tahu kadang berubah bentuk, seolah memiliki kehendak sendiri.
Narti mulai cemas. Anto, kau kelihatan lelah dan gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Anto tersenyum tipis, hatinya berat. Namun di hatinya, Anto tahu ini bukan lelah biasa. Bayangan gelap itu semakin nyata, bisikan malam semakin keras, dan harga yang harus dibayar semakin dekat. Bisikan yang menggerogoti malam. Malam itu, Anto duduk di beranda, menatap bulan hampir penuh. Angin malam membawa aroma sawah basah dan daun dambu yang berdesir. Suara jangkrik dan hembusan angin terasa bercampur menjadi bisikan halus di telinganya. Kau menikmati hasil, sekarang waktumu, bayar harga. Anto merasakan tubuhnya gemetar, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu jalan yang ia pilih telah mengikat hidupnya. Kekayaan bukanlah hadiah tanpa harga. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang menuntut nyawanya. Malam di desa Prompong kin terasa berbeda bagi Anto. Embun menempel di daun bambu, gemerisik angin terdengar seperti bisikan samar. Cahaya bulan pucat memantul di sawah basah oleh embun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seakan menunggu sesuatu. Di rumah Anto, lampu minyak menyala, tetapi bayangan di dinding bergerak sendiri, seperti sosok gelap yang mengintai. Anto duduk termenung di beranda, menatap kotak kayu tua yang tersimpan rapat di lemari. Hatinya penuh konflik, antara lega karena usaha berkembang pesat dan ketakutan karena bisikan gelap yang terus menghantui. Saatnya membayar harga. Nyawamu. Bisikan itu semakin sering terdengar. Suara itu tidak hanya bergema di telinga, tetapi menembus pikirannya, mengguncang ketenangan batin yang tersisa. Tekanan usaha yang membesar. Usaha tahu dan tempe Anto kini menjadi pusat perhatian di desa dan kota Comal. Pedagang datang lebih awal membawa gerobak besar. Anto dan Narti kewalahan menyiapkan pesanan. Rumah yang dulu sederhana kini dipenuhi gerobak, keranjang tempe, dan tumpukan tahu. Narti tersenyum bangga. Anto, lihat, usaha kita berkembang pesat. Semua kerja keras kita membuahkan hasil. Anto tersenyum tipis, hatinya berat. Ia menyadari bahwa semua kesuksesan itu bukan sekedar hasil kerja kerasnya, tetapi akibat ritual pesugihan yang ia lakukan. Kekayaan yang mereka nikmati kini terikat dengan bayangan gelap yang selalu mengintai. Gangguan supranatural yang semakin nyata. Sejak beberapa hari terakhir, Anto sering melihat bayangan di dapur, bahkan kadang di depan rumah. Suara langkah kaki terdengar di lantai kayu meski tidak ada siapapun. Tahu dan tempe yang ia buat kadang berubah bentuk, seakan memiliki kehendak sendiri. Tempe kadang retak membentuk wajah manusia yang menatap kosong. Narti mulai merasa cemas. Suatu malam saat menutup pintu dapur, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Ia mengguncang Anto yang sedang duduk di beranda. Anto, aku melihat bayangan hitam. Cepat. Anto menahan nafas, menyadari bahwa ini bukan hal biasa. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seakan ada makhluk yang mengawasinya dari kegelapan. Hatinya gemetar, tapi ia menenangkan Narti. Mimpi buruk semakin intens. Malam itu, Anto kembali bermimpi buruk. Ia berada di ladang kedelai yang luas, tetapi ladang itu berkabut tebal dan gelap. Bayangan hitam melayang di antara tanaman, matanya merah menyala. Sudah kau nikmati hasilnya. Kini waktumu menebus harga. Suara itu bergema, menelan seluruh kesadaran Anto. Anto mencoba berlari, tapi kakinya tertanam di tanah. Bayangan itu semakin dekat, suaranya semakin keras. Anto, bayar harga, bayar harga. Ia terbangun dengan nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap gelap kamar, tetapi Narti tidur nyenyak, tidak menyadari ketegangan suaminya. Pertemuan dengan dukun tua yang membuat takut. Beberapa hari kemudian, Anto kembali bertemu dukun tua itu di jalan desa. Dukun itu duduk di bawah pohon beringin. Wajahnya berseri, tetapi matanya tajam menembus. Anto, aku lihat kau menikmati hasilnya. Tapi sekarang waktunya membayar harga, kata dukun itu. Jika kau ingin terus memiliki kekayaan, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Hanya satu yang bisa menebusnya, nyawamu sendiri. Anto menelan ludah, hatinya bergetar antara takut dan tergoda. Ia tahu konsekuensi ini berat, tapi bagian gelap dari dirinya mulai mempertimbangkan tawaran itu. Tanda-tanda pengorbanan muncul. Malam itu, desa Prompong diselimuti kabut tebal. Embun menempel di daun bambu, gemerisik angin terdengar seperti bisikan halus.
Cahaya bulan pucat menembus celah pepohonan, memantul di sawah basah oleh embun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan. Di rumah Anto, lampu minyak menyala temaram. Bayangan di dinding bergerak sendiri, seolah menari mengikuti irama yang hanya bisa dirasakan oleh Anto. Ia duduk di beranda, menatap kotak kayu tua yang tersimpan rapat di lemari. Hatinya terasa berat. Kekayaan yang ia nikmati telah menimbulkan bayangan gelap yang terus menghantuinya. Setiap malam, bisikan terdengar semakin jelas. Saatnya membayar harga, nyawamu. Gangguan supranatural mencapai puncak. Dalam beberapa hari terakhir, gangguan supranatural semakin nyata. Tahu dan tempe yang dijemur di teras kadang bergerak sendiri. Tempe retak membentuk pola wajah manusia yang menatap kosong. Tahu kadang berubah bentuk, seolah memiliki kehendak sendiri. Narti mulai ketakutan. Suatu malam, saat menutup pintu dapur, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Ia berlari ke beranda, mengguncang Anto. Anto, ada sesuatu. Bayangan itu. Cepat. Anto menahan napas, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia tahu ini bukan hal biasa. Sosok gelap itu nyata, mengawasinya dari kegelapan. Hatinya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan Narti. Mimpi buruk yang semakin intens. Malam itu, Anto kembali bermimpi buruk. Ia berdiri di ladang kedelai yang luas, berkabut tebal. Bayangan hitam melayang di antara tanaman, matanya merah menyala, bibirnya tersenyum sinis. Saatnya membayar harga. Kini waktumu menebus harga. Suara itu bergema, memenuhi ladang dan menelan seluruh kesadaran Anto. Anto mencoba berlari, tetapi kakinya tertanam di tanah. Bayangan itu semakin dekat, suaranya semakin keras. Anto, bayar harga, bayar harga. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap gelap kamar, sementara Narti tidur nyenyak di sisinya. Dukun tua kembali menyentuh hidupnya. Beberapa hari kemudian, Anto kembali bertemu dukun tua itu di jalan desa. Dukun duduk di bawah pohon beringin, wajahnya berseri, tetapi matanya tajam menembus. Anto, aku lihat kau menikmati hasilnya, tapi waktumu hampir habis, kata dukun itu. Jika kau ingin tetap memiliki kekayaan, ada satu jalan, pengorbanan terakhir. Hanya satu yang bisa menebusnya, nyawamu sendiri. Malam itu, kabut menebal di desa Prompong. Suasana sunyi diselingi gemerisik daun bambu yang tertiup angin, seolah membawa bisikan-bisikan halus. Cahaya bulan hampir penuh, memantul di sawah yang basah oleh embun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak, seakan menunggu sesuatu. Di rumah Anto, lampu minyak menyala temaram. Bayangan dinding bergerak sendiri, seolah menari mengikuti irama yang hanya bisa dirasakan Anto. Ia duduk di beranda, menatap kotak kayu tua yang tersimpan rapat di lemari. Hatinya penuh konflik, antara rasa lega karena usaha berkembang pesat dan ketakutan karena bisikan gelap yang terus menghantui. Saatnya membayar harga, nyawamu. Bisikan itu terdengar semakin keras, memenuhi seluruh pikirannya. Anto tahu, waktu untuk menghadapi konsekuensi telah semakin dekat. Gangguan supranatural yang semakin intens. Dalam beberapa hari terakhir, gangguan di rumah semakin nyata. Tahu dan tempe yang dijemur kadang bergerak sendiri. Tempe kadang retak membentuk wajah manusia yang menatap kosong. Tahu kadang berubah bentuk, seakan memiliki kehendak sendiri. Narti semakin ketakutan. Suatu malam saat menutup pintu dapur, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan matanya. Ia berlari ke beranda, mengguncang Anto. Anto, bayangan itu, ada sesuatu. Cepat. Anto menahan napas. Ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Sosok gelap itu nyata, mengawasinya dari kegelapan. Hatinya gemetar, tapi ia menenangkan Narti. Mimpi buruk yang mencekam. Malam itu, Anto kembali bermimpi buruk. Ia berdiri di ladang kedelai yang buas, berkabut tebal. Bayangan hitam melayang di antara tanaman, matanya merah menyala. Bibirnya tersenyum sinis.
Sudah kau nikmati hasilnya. Kini waktumu menebus harga. Suara itu bergema menelan seluruh kesadaran Anto. Anto mencoba berlari, tetapi kakinya tertanam di tanah. Bayangan itu semakin dekat, suaranya semakin keras. Anto, bayar harga, bayar harga. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap gelap kamar, sementara Narti tidur di sisinya. Pertemuan dukun tua dan peringatan terakhir. Beberapa hari kemudian, Anto bertemu dukun tua itu lagi di jalan desa. Dukun duduk di bawah pohon beringin, wajahnya berseri, tetapi matanya tajam menembus. Anto, aku lihat kau menikmati hasilnya, tapi waktumu hampir habis, kata dukun itu. Jika kau ingin tetap memiliki kekayaan, ada satu jalan, pengorbanan terakhir. Hanya satu yang bisa menebusnya, nyawamu sendiri. Anto menelan ludah, hatinya berguncang antara takut dan tergoda. Bagian gelap dalam dirinya mulai mempertimbangkan tawaran itu. Ia tahu harga itu sangat mahal, nyawanya sendiri. Tanda-tanda pengorbanan semakin jelas. Sejak pertemuan itu, tanda-tanda pengorbanan semakin jelas. Bayangan gelap muncul di rumah, kadang melintas di dapur atau di dekat kotak kayu tua. Tempe dan tahu yang dijemur kadang berubah bentuk, seakan ingin menatap Anto dengan mata kosong. Anto menyadari jalan yang ia pilih telah membuka pintu bagi kekuatan gelap yang menuntut sesuatu darinya. Tidak hanya kekayaan, tetapi hidupnya sendiri kini menjadi taruhan. Konflik moral yang memuncak. Tekanan batin Anto semakin berat. Ia ingin mempertahankan kekayaan dan memberi kehidupan lebih baik bagi Narti, tetapi takut dengan konsekuensi pesugihan. Setiap malam, bisikan terdengar lebih keras. Saatnya menebus harga, nyawamu. Ia tahu ia menghadapi pilihan yang sulit, menyerahkan nyawanya untuk mempertahankan kekayaan, atau menolak dan kehilangan semua yang telah dicapai. Narti mulai menyadari perubahan suaminya. Ia berbicara lembut, menyadari tekanan yang dihadapi Anto. Anto, kau kelihatan berbeda. Aku khawatir padamu. Apa yang sebenarnya terjadi? Malam di desa Prompong begitu pekat, lebih gelap dari biasanya. Kabut tebal menutupi sawah dan jalan setapak, hanya diterangi cahaya bulan pucat yang memantul di permukaan air sawah. Angin malam membawa aroma tanah basah, dedaunan yang membusuk, dan sesuatu yang tak terlihat namun menakutkan. Di rumah Anto, lampu minyak menyala, tapi bayangan bergerak sendiri di dinding, menari mengikuti irama yang hanya bisa dirasakan Anto. Ia duduk di beranda, menatap kotak kayu tua yang tersimpan rapat di lemari. Hatinya berat, penuh konflik. Waktu untuk membayar harga pesugihan semakin dekat, dan Anto sadar bahwa malam ini adalah malam terakhir yang menentukan nasibnya. Saatnya bayar harga nyawamu. Bisikan itu bergema di seluruh pikirannya, menembus setiap sudut batinnya. Gangguan supranatural memuncak. Dalam beberapa hari terakhir, gangguan di rumah semakin nyata dan mengerikan. Tahu dan tempe yang dijemur kadang bergerak sendiri, seolah memiliki kehendak sendiri. Tempe kadang retak membentuk wajah manusia yang menatap kosong, sementara tahu kadang menempel di dinding seperti menunggu sesuatu. Narti semakin ketakutan. Suatu malam, saat menutupi pintu dapur, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di depan matanya. Ia berlari ke beranda, mengguncang Anto. Anto, bayangan itu, ada sesuatu, cepat. Anto menahan napas, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Sosok gelap itu nyata, mengawasinya dari kegelapan. Hatinya gemetar, tapi ia menenangkan Narti. Konflik batin dan pilihan terakhir. Anto duduk termenung di beranda, menatap bulan pucat. Hatinya bergolak. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih, pesugihan, telah membuka pintu bagi kekuatan gelap. Kekayaan yang ia nikmati selama ini kini menjadi beban yang menuntut harga tertinggi, nyawanya sendiri. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik untuk Narti. Di sisi lain, ia takut dan tidak ingin menyerahkan nyawanya. Setiap malam, bisikan terdengar lebih keras. Saatnya menebus harga, nyawamu. Narti duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat.
Anto, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku di sini bersamamu. Air mata Anto menetes. Ia sadar, cinta dan tanggung jawabnya pada Narti lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan harga nyawa. Hatinya mulai mantap dengan keputusan yang sangat sulit. Pertemuan dengan dukun tua untuk terakhir kali. Malam itu, Anto berjalan ke pohon beringin tempat dukun tua menunggu. Dukun itu duduk dengan wajah berseri, matanya tajam menembus. Anto, waktumu telah hampir habis. Terima kasih sudah menemani kami menyelami kisah malam ini, Sobat Candi Ireng. Ingatlah, tidak semua bayangan itu hanya ada dalam gelap, dan setiap cerita meninggalkan jejaknya sendiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya hanya di Candi Ireng. Assalamualaikum.